Bismillah, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Assalamualaikum. Kisah kelam dan horor di masa lampau yang coba penulis ungkit kembali berlatar di tahun 2003 di mana keadaan ekonomi belum terlalu baik. Sebuah kisah dendam yang ditulis oleh Katakuri at Demotion. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Jaka dan Agus, nama mereka begitu terkenal di kampung ini. Bagaimana tidak? Mereka berdua adalah biang keonaran di sini. Mereka sangat dibenci oleh para warga kampung. Segala tindak tanduk mereka cenderung merugikan orang banyak. Mulai dari tindak premanisme yang mereka lakukan, sering membuat keonaran, hingga aksi perampokan dan pembegalan yang kerap kali mereka lakukan. Tak jarang mereka kerap kali menggunakan cara kekerasan dan tak segan melukai para korbannya. Banyak dari warga di sekitar kampung sini yang sudah menjadi korban Jaka dan Agus. Sudah sangat muak sebenarnya, namun tak ada warga yang berani mengusik mereka karena ilmu kebal dan ilmu hitam yang mereka punya. Jangankan menindak mereka, sekedar menatap mereka saja, para warga sudah ciut nyalinya. Tak terhitung warga yang sudah melaporkan mereka ke polisi. Namun entah kenapa, ketika akan ditangkap, mereka menghilang tak berbekas. Aneh. Mungkin karena ilmu yang mereka miliki. Dan setiap ada salah satu warga yang melaporkan mereka atau menegur mereka, pasti keesokan harinya, warga tersebut jatuh sakit dan muntah darah. Maka dari itu, warga seakan segan dan tidak berani berbuat apa-apa. Tidak berurusan dengan mereka adalah jalan terbaik. Pak Haris jatuh sakit keesokan harinya setelah berurusan dengan Jaka karena Jaka meminta jatah gabah padanya. Namun Pak Haris tentu menolaknya hingga hampir terjadi perkelahian, membuat Jaka mengacungkan parangnya kepada Pak Haris. Namun berhasil dicegah oleh beberapa warga. Bisa dibilang Pak Haris ini juga mempunyai ilmu kanuragan. Namun entah kenapa, keesokan harinya beliau mendadak sakit keras hingga memuntahkan darah dari mulutnya. Nampaknya ilmu Pak Haris masih belum seberapa. Namun seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Ya, itulah yang terjadi dengan Jaka. Jaka terlihat panik mencari keberadaan sabuk kebanggaannya. Di mana sabuk itu berada? Apa di bawah Agus? Ucapnya dalam hati yang frustasi karena tak kunjung jua menemukan sabuk hitamnya. 2 hari sebelumnya, Agus berpamitan kepada Jaka. Agus hendak menemui gurunya yang berada di kaki Gunung Ciremai. Bisa dibilang itu adalah agenda rutin yang Agus lakukan tiap 3 bulan sekali. Tujuannya adalah mengasah ilmu kebatinan yang ia miliki. Sebenarnya Agus ini orang pendiam. Ia hanya berbicara jika dirasa itu penting. Sikap dan sifat Agus juga jauh terbalik dengan Jaka. Hampir semua masalah yang Agus dapat bersumber dari perilaku Jaka yang arogan dan agresif. Sebagai sahabat, tentu Agus senantiasa selalu menolong temannya tersebut. Terlebih Agus juga memiliki hutang nyawa kepada Jaka. Semua ilmu yang Jaka miliki adalah hasil dari apa yang Agus ajarkan kepadanya. Bisa dibilang, Agus adalah sahabat sekaligus guru bagi Jaka. Lelah mencari, namun tak kunjung mendapati apa yang dicari. Jaka duduk terdiam di balai bambu depan rumahnya, seraya memikirkan apa yang harus ia lakukan. Entah kenapa, perasaannya begitu resah dan gelisah hari ini. Aneh, tidak seperti biasanya. Jaka bimbang, kebutuhan untuk hidupnya sedang banyak, tapi jika harus keluar dan melancarkan aksinya, tentu karena tak ada Agus bersamanya, dan juga sabuk yang merupakan jimat pelindungnya kini hilang entah kemana. Sebenarnya Agus sangat melarang Jaka ketika pergi beraksi
namun tak membawa jimatnya tersebut. Tentu karena besarnya resiko nanti yang akan ia terima dan hadapi. Jaka beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar rumahnya dengan sebatang rokok terselip di jari tangannya. Ia berniat untuk berjalan ke arah pasar sekedar menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya. Hingga ia menghentikan langkah kakinya di warung bakso sederhana milik Pak Tain. Mungkin semangkuk bakso bisa meredakan kekalutan hati dan pikirannya, seperti singa yang tengah melihat mangsa di depannya. Pandangan Jaka begitu tajam menatap seorang ibu hamil yang tengah repot membawa barang belanjaannya. Mata Jaka tertuju pada dompet yang terkempit di ketiak ibu hamil tersebut. Kesempatan yang begitu menggiurkan untuk dilewatkan. Tanpa berpikir kedua kali, Jaka segera beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan dengan santai ke arah wanita tersebut sambil mengawasi keadaan di sekitarnya dan mencari rute pelarian yang sekiranya aman nantinya. Perlahan mendekat hingga Jaka sekarang tepat berada di samping wanita tersebut. Matanya begitu tajam melirik ke arah barang yang diincarnya. Pak Tain hanya bisa mengelus dada. Pak Tain berdoa, berharap agar sang wanita baik-baik saja, karena nasib sial akan dialaminya. Ya tentu saja Pak Tain tahu apa yang Jaka pikirkan. Begitu cepat tangannya meraih dompet yang terjepit di antara ketiak. Sang korban pun begitu kaget dan kencang berteriak. Tendangan kaki kanan dari Jaka mendarat di perut korban yang tengah mengandung. Korban seketika jatuh tersungkur, merintih menahan sakit di perutnya akibat tendangan sekuat tenaga yang Jaka berikan. Jaka begitu panik kala itu. Seketika dia melangkahkan kakinya secepat mungkin, berusaha menjauh dengan langkah seribunya. Mendengar ucapan minta tolong korban, para warga yang berada di sekitar pun segera menghampiri untuk menolongnya. Sementara para warga berusaha mengejar Jaka. Pacuan larinya begitu pesat hingga dadanya terasa sesak. Teriakan jambret dan maling dari para warga seakan memburu dirinya. Dam! Tubuh Jaka terserempet mobil Kijang berwarna merah yang melaju pesat di samping kiri jalan pasar. Tubuhnya terpelanting dan tersungkur di aspal. Namun Jaka masih bisa bangkit, sedikit merangkak menahan sakit di dada dan kakinya. Agus anjing! Teriaknya memaki. Bagaimana tidak, di saat seperti ini Agus tak ada di sampingnya. Namun jelas ini semua adalah hasil dari kecerobohan yang Jaka lakukan. Ia berjalan pincang, masih mencoba untuk berlari, menghindari kejaran warga yang semakin beringas memburunya. Namun sia-sia. Para warga seperti sudah mengepungnya, memblokade setiap arah yang coba Jaka tuju. Namun dengan sombralnya, Jaka justru menantang para warga yang sudah memutarinya. Seakan ia sangat percaya dengan apa yang ia miliki. Banyak bacot anjing. Wah! Sebuah balok kayu menghantam wajah Jaka dengan kerasnya, membuat Jaka jatuh terhuyung ke belakang. Namun Jaka hanya tertawa, seakan tak terasa apa-apa. Melihat itu para warga semakin brutal menghajar Jaka, menusuknya dengan kayu, menendang wajahnya, menghantamkan batu bata ke arahnya, hingga menimpanya dengan papan besar dan diinjak-injak secara beramai-ramai. Warga sekitar yang memelihara bersikap apatis. Mereka seakan tak peduli dengan perilaku keji para massa yang memperlakukan Jaka layaknya seperti binatang hina. Mungkin mereka juga sudah sangat muak dengan perilaku yang selama ini Jaka buat. Dan aneh, Jaka masih bisa terduduk dengan wajah yang menunduk, berlumuran darah. Bahkan ada warga yang entah siapa datang hanya untuk memukul dan menendang wajah Jaka. Sepertinya ia meluapkan masalah yang ia hadapi saat ini. Namun Jaka kembali bangkit dengan tubuh sempoyongan menahan rasa sakit. Para warga terhenyak melihat pemandangan di depannya. Salah seorang warga datang dengan membawa bambu kuning yang seukuran stik biliar. Ia pun menyabetkan bambu tersebut tepat di kepala Jaka dan seketika membuat tubuh Jaka kembali terhuyung, jatuh ke belakang dan tak mampu bangkit kembali. Tubuhnya terkapar bersimbah darah. Bukannya berhenti, para massa justru semakin beringas menyiksa. Salah seorang warga bahkan meminumkan cairan semen yang sudah dicampur air ke dalam mulut Jaka
yang membuat tubuh Jaka mengejang. Selang beberapa lama datang seorang pria dengan membawa cangkul bekas adukan semen dan pasir. Ia menancapkan mata cangkulnya di leher Jaka. Ia membuat luka lebar menganga di lehernya. Belum puas, ia kembali mengayungkan cangkulnya ke arah perut Jaka yang sudah terkapar tak berdaya. Merobek perutnya sehingga mengeluarkan organ dalam isi dalam perutnya. Cipratan darah mengenai wajah sang pencangkul dan aspal di sekitarnya. Masih belum puas, kini dia menancapkan cangkulnya di kepala sebelah kiri Jaka yang membuat telinganya terputus dan merobek pelipisnya. Tak lama polisi sudah datang di TKP. Segera membawa mayat Jaka ke rumah sakit terdekat dan menginterogasi beberapa warga untuk dimintai keterangan sebagai saksi mata. Setelah polisi pergi dari tempat kejadian, para warga masih berkerumun untuk melihat lokasi kejadian. Darah masih tampak segar tertumpah di pinggir jalan raya. Polisi pun sudah memasang garis kuning pertanda tempat kejadian. Hingga perlahan bergulirnya waktu, warga sudah mulai membubarkan dirinya masing-masing. Malam menjelang, tak seperti biasanya keadaan begitu sepi. Tak ada aktivitas warga seperti biasanya. Bahkan tak ada satupun warga yang keluar dari dalam rumahnya. Pada kemana nih orang-orang? Gerutu tukang bakso kesal. Tumben sepi banget, gak kayak biasanya. Pak Ihsan memang biasa menjajakan dagangan baksonya keliling kampung ini pada malam hari. Namun aneh, malam ini kampung ini seolah mati. Tak ada satupun orang yang ia temui. Pak Ihsan kembali mendorong gerobak baksonya untuk kembali berkeliling menjajakan dagangannya. Cahaya rembulan yang tampak terang menemani malam menuju pagi yang akan datang. Keesokan harinya, kematian Jaka menjadi trending topik oleh warga kampung. Yang berdagang, yang sedang asyik nongkrong, yang sedang istirahat di gubuk sawah. Para ibu-ibu yang tengah asik menggosip, nampak semua tengah membicarakan tentang kematian Jaka kemarin. Saling berbagi informasi perihal apa yang mereka lihat kemarin. Kematian yang tragis dan mengenaskan. Namun yang menjadi pertanyaan, kemana Agus? Di mana ia berada? Sudah beberapa hari warga tak melihat batang hidungnya. Pagi menjelang siang, Pak Ihsan menaiki sepeda motor tua andalannya. Ia menarik dalam gas di tangan kirinya. Terburu-buru pergi ke pasar untuk membeli daging di tempat langganannya. Dan syukurlah, ternyata masih ada stok daging untuknya. Rupanya, sang penjual sengaja memisahkan daging sapinya untuk Pak Ihsan yang merupakan langganan setianya. Pak Ihsan mencuri dengar dari para warga lain tentang kematian Jaka. Apakah benar? Rasanya ia tak percaya. Terlebih Jaka merupakan orang yang cukup sakti dan berani. Pak Ihsan pun menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada sang penjual daging. Dan benar saja, ia baru percaya setelah diceritakan panjang lebar oleh sang pemilik daging tersebut. Pantas semalam sepi, ucapnya kepada diri sendiri. Malam kembali menyapa desa. Warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tak seperti kemarin malam yang sangat sunyi, sekarang kembali ramai. Berbanding terbalik dengan suasana di pemakaman desa yang nampak sepi, sunyi, dan mencekam tentunya. Seorang pria terlihat tengah berjongkok memandangi makam yang masih baru. Tanah bekas galian pun masih tampak baru. Bunga yang ditabur pun belum layu di atas makam tersebut. Makam sederhana yang hanya bernisankan papan kayu tipis. Rupanya Agus datang melihat tempat peristirahatan terakhir temannya tersebut. Ia berjongkok di depan kuburan Jaka yang kemarin dimakamkan. Namun tak ada raut kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Agus nampak terlihat tenang. Seakan ia sudah tahu akhir riwayat dari sahabatnya tersebut. Sungguh biadab warga desa menyiksamu. Kau diperlakukan layaknya seperti bukan manusia. Dan sampai di akhir perjalanan hidupmu, kau masih dirinakan oleh mereka. Tak ada yang mau membantu menguburkan jasadmu, terkecuali keluargamu sendiri. Aku sengaja datang di pusaramu untuk menengok dan melihat tempat terakhirmu. Biarkan aku membantu membalaskan dendammu. Maafkan aku kawan, karena sudah mengganggu kuburanmu, ucap Agus seraya melihat kuburan dari temannya tersebut.
Agus mengayunkan cangkul yang ia bawa ke tanah, tepat di mana Jaka dikubur. Agus membongkar paksa makam Jaka untuk mengeluarkan jasadnya yang nanti akan ia bawa. Perlu waktu yang cukup lama untuk Agus membongkar kuburan Jaka. Peluh menetes dari keningnya. Suasana makam begitu hening, sehingga yang terdengar hanya suara mata cangkul yang bertemu dengan tanah yang basah. Cruk, cruk. Mata cangkulnya menghantam papan kayu pelapis jasad Jaka. Dok. Segera Agus melempar cangkulnya ke pinggir, mengais tanah menggunakan tangannya, sehingga membuat kukunya hitam penuh tanah. Perlahan Agus membuka papan pelapis jasad. Bau busuk langsung menyeruak begitu papan dibuka. Darah masih merembes di kain kafan pembalut tubuh Jaka. Begitu mengerikan pemandangan yang terlihat, namun tak ada ekspresi apapun dari Agus. Wajahnya nampak datar, tak menunjukkan kekagetan atau ketakutan sedikit pun. Agus membopong mayat sahabatnya tersebut, mengangkatnya dari liang kubur dan meletakkannya di samping kuburan. Agus lalu beranjak naik dan menimbun kembali lubang kuburan dengan tanah. Tak terlalu rapi, Agus menimbun, namun itu cukup untuk menghilangkan jejak bekas galiannya. Setelah semuanya beres, Agus menaruh mayat Jaka di atas bahunya. Tangan kanannya memegangi mayat, sementara tangan kirinya membawa cangkul yang masih kotor dengan bekas tanah. Usus Jaka terburai di samping kiri telinga Agus, sementara wajah Jaka tepat persis menghadap ke arahnya. Agus berjalan menuju rumahnya yang lumayan jauh dari area kuburan desa, membopong mayat sahabatnya tanpa rasa takut sedikit pun. Selang beberapa menit, Agus sudah sampai di rumahnya yang berada di pojok desa, rumah sederhana peninggalan orang tuanya yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Agus hanya tinggal sendirian di rumah ini. Hanya Jaka yang sering menemaninya untuk mengusir kesepian rumah ini. Sekarang Jaka kembali menemaninya, namun dalam bentuk yang berbeda dan tak bernyawa. Jasadnya dibaringkan di atas selembar daun pisang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tak lupa, Agus juga membakar kemenyan. Asap putih muncul dari pembakaran kemenyan tersebut. Agus menyayat telapak tangannya dengan pisau kecil, sehingga darah pun keluar dari bekas sayatannya. Ia meneteskannya ke mulut Jaka yang kini sudah menjadi sebujur bangkai. Lalu ia pun kembali meneteskan darahnya ke wadah pembakaran menyan tadi. Agus merapal mantra-mantra. Mulutnya berkomat kamit membaca bacaan yang entah itu apa. Keajaiban terjadi. Mayat Jaka menggeliat, lantas terduduk. Ya, Jaka seperti kembali bangkit dari kematiannya. Agus hanya tersenyum kecut. Dari sini semua teror di desa berasal. Pak Ihsan kembali berkeliling menjajakan baksonya. Ia kembali senang karena sekarang warga tampak kembali membeli dagangannya. Tak terhitung mangkok yang kotor akibat banyaknya pembeli malam ini. Pak Ihsan tampak sumringah karena dagangannya tinggal sedikit lagi tersisa. Begitu besar asanya untuk menghabiskan dagangannya tersebut. Cukuplah sekiranya modal untuk kembali berjualan esok harinya, karena memang duit yang ia dapatkan sudah terkumpul banyak. Pak Ihsan kembali mendorong gerobaknya sampai ke ujung desa, berharap besar ada orang yang mau memborong dagangannya tersebut. Ting 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 ting. Suara sendok diadu dengan mangkok. Ini adalah suara ciri khas bakso Pak Ihsan. Dengan hanya mendengar suara ketukannya, warga pasti sudah hafal bahwa Pak Ihsan sedang melintas di dekat area sini. Namun dugaannya salah. Tak ada seorang pun di ujung desa ini. Pak Ihsan menghentikan laju gerobaknya. Sembari menunggu pembeli, ia kembali menghitung uang hasil jualannya, berharap ada seseorang yang datang dan mau membeli baksonya. Lama menunggu, namun tak ada orang juga. Dari kejauhan suara berisik terdengar, berasal dari kucing yang tengah mengeram dan mengeong. Hus, hus, hus! Teriakan Pak Ihsan mengusir kucing tersebut. Namun justru suara kucing tersebut semakin kencang terdengar. Masalah apa sih, Cing? Rebutan alapak apa masalah cinta sih sampai pada ribut begitu? Ucap Pak Ihsan kepada sumber suara.
Dan tak lama suara kucing tadi seperti berlari karena suaranya menjauh. Duh, merinding sih, ucap Pak Ihsan heran. Sedang asyik Pak Ihsan menghitung uang, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak gerobaknya dari arah depan, sehingga membuat gerobak baksonya sedikit berguncang. Apa nih? Ucap Pak Ihsan. Ia lalu berjalan ke arah depan gerobaknya, namun tak ada apapun. Ia pun segera kembali ke posisi semula di belakang gerobak. Nambah merinding sih. Pak Ihsan kembali merasakan hawa dingin di tengkuknya. Pak Ihsan merasa heran, karena seperti ada sebuah tangan yang memegangi kaki kanannya. Dengan ekspresi heran dan takut, ia menolehkan pandangan ke arah kaki kanannya. Lidahnya tercekat manakala melihat tangan yang berlumuran darah sedang memegang erat kakinya. Dengan mata terbelalak dan tubuh yang kaku serta gemetar hebat, Pak Ihsan tercekik ketakutan. Tak ada yang bisa dilakukan Pak Ihsan selain terus memandangi sosok pemilik tangan tersebut yang hancur, terbelah wajahnya, dan isi perutnya yang keluar menjuntai menyentuh tanah. Jangankan untuk lari, untuk sekedar bergerak saja rasanya sangat sulit. Suhu tubuhnya memanas. Pak Ihsan terasa begitu mencekam ketakutan. Allahu Akbar, teriak Pak Ihsan sangat keras, mengeluarkan segala perkataan yang sedari tadi tertahan. Dengan langkah 1000, Pak Ihsan lari tak karuan. Jatuh bangun ia berlari menjauhi sosok tersebut. Ia tak memperdulikan apapun, termasuk gerobaknya. Ia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Pak Ihsan lari sambil berteriak seperti orang kesetanan, menabrak apapun yang ia lalui untuk mencari pertolongan dan keselamatan, hingga ia begitu jauh dari gerobak kesayangan tersebut. Tak beberapa lama, Fahmi keluar dari dalam rumahnya. Ia melihat gerobak bakso milik Pak Ihsan yang terparkir tak jauh dari rumahnya. Ia pun berjalan untuk memesan semangkuk bakso karena lapar yang ia rasakan. Namun sesampainya di tempat, tak ada siapapun. Kemana nih yang jual? Pikirnya, karena Pak Ihsan tak ada di tempat. Fahmi menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan sang pemilik gerobak bakso. Lama ia mengamati sekeliling, namun tak kunjung jua melihat Pak Ihsan. Ah, bodoh amat, pikirnya. Fahmi pun mengambil mangkok yang masih bersih. Ia berniat untuk meracik bakso buatannya sendiri, karena rasa lapar yang tak tertahankan. Namun ketika ia membuka panci di mana tempat mengukus bakso, ia terheran-heran karena menemukan jeroan di dalam panci baksonya. Sejak kapan Pak Ihsan jualan bakso jeroan? Pikirnya. Ah, mungkin variasi menu baru, ucapnya, tak memperdulikan keanehan yang terjadi. Fahmi pun segera mengambil beberapa butir bakso dan jeroan yang terebus di dalam panci. Kok bau busuk sih? Ucap Fahmi ketika menaruh jeroan tersebut ke dalam mangkok. Wush, angin dingin membelai tengkuknya. Seketika bulu romanya berdiri. Fahmi merinding di sekujur tubuhnya. Mas, tolong. Mas, jangan makan usus saya. Fahmi mendengar suara lirih yang sayu pelan terdengar. Ia pun menoleh ke segala arah untuk mencari pemilik suara lirih tersebut. Prang! Suara mangkuk yang terjatuh dari genggaman. Mata Fahmi terbelalak. Mulutnya menganga manakala melihat sosok dari pemilik suara tersebut. Ia melihat sosok yang merangkak mendekati dirinya dengan wajah terbelah dan usus yang terburai menyapu tanah. Kaki Fahmi gemetar hebat. Badannya terasa lemas untuk menopang berat tubuhnya. Fahmi pun jatuh terjungkal dan pingsan seketika. Pagi menjelang. Sinar mentari tak mampu menghangatkan desa karena tertutup mendung tebal. Tak lama hujan turun membasahi setiap jengkal tanah di desa ini. Hujan turun dengan derasnya, menghentikan setiap aktivitas dari para warga desa. Di suatu rumah, Pak Udin tengah santai dengan segelas kopi di teras depan rumahnya. Sudah beberapa hari ini, ia tak bisa tertidur dengan pulas dan tenang. Ada sesuatu yang sangat mengganjal pikirannya. Kekhawatiran tergurat dari raut wajahnya. Matanya memerah menahan kantuk. Kantung matanya menghitam dengan jelas, sementara wajahnya begitu pucat. Kelelahan dan kegelisahan yang membuat kondisi Pak Udin demikian. Matanya menerawang jauh
tak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Berpindah ke kediaman almarhum Jaka. Batin ibunya sangat terpukul atas kematian mengenaskan anaknya. Jiwa terasa hampa karena kehilangan anak satu-satunya tersebut. Walaupun sifat Jaka yang sering membuat masalah pada dirinya, namun sebagai seorang ibu, ia tetap menyayangi anaknya tersebut. Bahkan ia pun sering membela manakala para warga lainnya mencaci kelakuan anaknya. Rumahnya terasa sunyi dan sepi semenjak kematian Jaka. Tak ada lagi tingkah laku Jaka yang menyusahkan. Walaupun demikian, sekarang ia sangat merindukan sifat anaknya tersebut. Hujan turun selama seharian penuh. Air yang turun membasahi setiap apapun yang berada di bawahnya. Seharian para warga hanya berdiam diri di dalam rumahnya karena aktivitasnya terhalang derasnya hujan. Namun tidak untuk Busro. Busro harus segera menuju rumah Pak Mantri untuk menjemputnya dan memintai pertolongan dari sang mantri karena kondisi adiknya tengah demam tinggi. Tak ada keraguan dalam hatinya untuk menembus derasnya hujan. Mau tak mau ia harus melakukannya. Busro segera mengambil jas hujan model ponco yang ia simpan di dalam rak. Jas ponco sudah digunakan. Sepedanya pun sudah terparkir di depan. Kini saatnya ia harus mengayuh sepedanya menembus derasnya hujan. Gelegar petir terdengar saling bersaut-sautan, menambah rasa mencekam di setiap kayuhan sepedanya. Untuk sampai ke rumah Pak Mantri, Busro harus menempuh perjalanan sepanjang beberapa kilometer. Ya, karena pada masa itu tak banyak dokter dan puskesmas yang ada. Puskesmas terdekat ada di samping kantor kecamatan yang sangat jauh jaraknya. Penerangan di sepanjang jalan pun sangat minim. Busro hanya menyesuaikan pandangannya dengan minimnya cahaya yang ada. Saat kilatan cahaya petir menerangi jalan yang Busro tempuh selama beberapa detik, dari kejauhan Busro melihat seperti ada orang yang tengah merangkak menuju ke arahnya. Busro berhenti dengan satu kakinya, menahan keseimbangan berat sepeda dan tubuhnya. Busro memicingkan matanya untuk memastikan apa yang ada di depannya tersebut. Sosok itu terus merangkak dengan pelan menuju arah di mana Busro berdiri. Ngeri campur takut yang Busro rasakan. Sepertinya sosok tersebut bukanlah manusia, pikirnya. Dengan cepat dan sigap ia mengubah haluan setir sepedanya ke belakang. Ia bermaksud untuk segera pergi menjauhi sosok yang dirasa bukan manusia itu. Busro segera mengayuh kencang pedal sepedanya. Ia pun sesekali menoleh ke arah belakang untuk memastikan jok di belakangnya tetap kosong dan sosok tersebut tidak mengejarnya. Dengan tergesa-gesa, Busro semakin menambah kecepatan laju sepedanya hingga akhirnya ia telah sampai di depan rumahnya. Sepedanya terbanting. Ia tak sempat untuk memarkirkannya karena rasa takut yang sedang ia alami. Segera membuka jas hujan ponco yang ia kenakan dan bergegas untuk masuk ke dalam dan mengunci pintu rumahnya. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Busro mencoba menenangkan pikirannya yang dirasa kacau atas kejadian barusan. Busro segera menuju ke arah dapur untuk mengambil segelas air agar perasaannya menjadi lebih tenang. Hembusan nafas panjang yang Busro keluarkan karena sekarang ia merasa kondisi pikirannya lebih baik. Busro duduk di samping pintu sambil membakar sebatang rokok untuk lebih menenangkan hatinya dan menjernihkan pikirannya. Sementara suara petir masih terdengar dari dalam rumahnya. Setelah sebatang rokok habis ia hisap, ia pun berjalan ke kamar adiknya untuk mengecek dan memastikan keadaan adiknya tersebut. Apa semakin parah atau sudah lebih baik? Sementara ibu Busro terlihat tertidur di samping adiknya. Pak Ihsan jatuh sakit. Tubuhnya demam dan sesekali berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Istrinya sangat iba melihat kondisi suaminya tersebut. Sementara gerobak baksonya sudah terparkir di samping rumah. Salah satu warga yang mengantarkan gerobak yang Pak Ihsan tinggalkan sewaktu kejadian kemarin malam. Istrinya tampak sekali menangis melihat keadaan suaminya yang demikian. Sementara Fahmi, kondisinya sudah lebih baik setelah dibawa ke dukun dekat desa. Para warga tentu bertanya-tanya perihal kejadian yang tengah terjadi. 2 hari kemudian,
para warga masih terlihat beraktivitas seperti biasanya. Mereka masih belum tahu bahwa ada teror yang sedang mengintai dan akan mengganggu ketentraman desa. Pak Ujo dan Bu Tias tengah bersiap berangkat menuju pasar ketika waktu menunjukkan jam 10 malam. Ya, memang pasar di sini buka pada malam hari sampai pagi hari. Segala kebutuhan pokok pun tersedia di pasar ini. Pak Ujo pun segera memanasi mesin motor Astrea keluaran lama miliknya. Setelah semuanya siap, mereka pun berkendara menuju pasar, memakan waktu setengah jam untuk sampai. Jalan pada saat itu pun masih berupa bebatuan yang menonjol, belum teraspal dan belum bagus seperti sekarang. Dengan bermodalkan lampu dari motornya, Pak Ujo melaju menembus jalan yang gelap dan minim cahaya. Jalan menuju pasar harus melewati toang atau jalan yang sepi dan panjang. Setelah beberapa lama akhirnya Pak Ujo sampai di depan pasar. Segera ia mencari tempat untuk memarkirkan motornya. Beberapa jam berlalu, Pak Ujo sudah membeli semua yang ia butuhkan di dalam pasar. Ia menaruh barang belanjaannya di dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang berada di samping motornya. Sementara istrinya duduk di belakang sambil memegangi belanjaan agar tidak terjatuh. Pak Ujo kembali menembus pekatnya malam, melajukan dengan pelan dan hati-hati agar barang dan isinya tetap aman. Ketika sampai di tikungan kecil yang kanan kirinya masih berupa pekarangan, Pak Ujo menginjak dalam-dalam pedal rem motornya. Bagaimana tidak? Tepat 100 meter di depannya ia melihat tubuh tergeletak di tengah jalan yang ia lihat dari bantuan lampu motornya. "Ada apa, Pak? Tiba-tiba ngerem ngedadak gitu?" tanya istrinya yang berada di belakang. "Lihat, Bu, kayak ada orang geletak di tengah jalan." "Begal mungkin, Pak." "Udah ndak usah ditolongin, kita muter balik aja," ucap istrinya memperingati. "Hus, ibu ini kalau ngomong sembarangan. Kita lihat dulu, Bu, siapa tahu korban kecelakaan." Pak Ujo nampak kekeh dengan pendapatnya. Pak Ujo melajukan motornya ke arah tubuh tersebut. Setelah dirasa dekat dan aman, beliau segera turun dari motornya untuk mengecek keadaan yang dirasa adalah sang korban kecelakaan. Namun ketika Pak Ujo sudah dekat, tiba-tiba tubuh tergeletak tersebut menggeliat, seperti sakit menahan ajal. Pak Ujo pun beringsut mundur karena kaget. "Kenapa, Pak?" ucap istrinya dari arah belakang. Lalu tiba-tiba tubuh yang tergeletak itu kini telah berdiri dengan wajah yang terbelah dan ususnya yang terburai menjuntai ke bawah. "Setan alas!" ucap keras Pak Ujo karena takut dan kaget. "Lari, Bu, lari! Ayo cepetan lari!" ajaknya kepada sang istri. "Ih, serem, Pak!" balas sang istri setelah melihat sosok tersebut. Dengan tergesa-gesa dan panik, Pak Ujo segera menyalakan motornya. Namun sial, motornya tak mau menyala. "Tak bisa diandalkan di saat seperti ini," ucap Pak Ujo kepada motornya. Berkali-kali Pak Ujo mencoba menyalakan mesin motornya, namun tak ada hasil juga. Istrinya terus mendekap dan berpegangan erat pada tubuh Pak Ujo karena ketakutan. "Ah, sialan, bajingan. Rupanya kunci kontak motor belum ia hidupkan. Pantas saja dari tadi motornya tak mau menyala. Ayo, Bu, cepet naik, cepetan," perintahnya kepada sang istri yang masih ketakutan. Setelah kunci kontak dihidupkan, dengan mudahnya motor tersebut menyala. Pak Ujo segera menarik dalam-dalam gas motornya. Ia melaju sangat kencang untuk kabur sejauh mungkin dari sosok yang menyeramkan barusan. Sementara istrinya terus memegang erat tubuh suaminya tersebut sambil memejamkan kedua matanya karena ketakutan. Keesokan harinya, Pak Ujo menceritakan kepada para tetangganya tentang kejadian semalam yang ia alami. Namun para tetangga seperti tak percaya cerita yang Pak Ujo tuturkan. Ketika sedang berjalan, Fahmi mencuri dengar dari para warga yang tengah membicarakan cerita Pak Ujo. Fahmi berhenti untuk menyimak dan mencari tahu lebih dalam tentang kabar yang beredar. Dan setelah mendengar cerita Pak Ujo dari para tetangganya, Fahmi pun menuturkan bahwa ia juga mengalami kejadian yang hampir sama seperti yang Pak Ujo alami. Fahmi menceritakan secara detail
tentang kejadian sewaktu ia tengah membeli bakso Pak Ihsan. Warga yang awalnya ragu akan kebenaran cerita tersebut pun akhirnya sedikit percaya. Warga menjadi sedikit was-was dibuatnya. Di sisi lain, angin malam berhembus kencang membelai dedaunan. Suara serangga malam begitu nyaring terdengar. Terlihat di sebuah pos ronda, sekelompok warga desa tengah bermain kartu gaplek untuk membuang rasa bosan. Tawa dari orang di dalam pos ronda memecah keheningan malam itu. Seiring tawa yang perlahan mereda, tiba-tiba tercium bau amis serta busuk di dekat pos ronda. "Bau amis, oi," ucap salah satu lelaki berkupluk hitam di kepalanya. Para temannya pun mengendus-endus untuk memastikan bau tersebut. "Iya benar, kayak bau ikan busuk," ucap salah satu dari mereka. Duk, sesuatu seperti menimpa atap pos ronda. "Cek." Dengan segera semua orang yang ada beranjak dari duduknya. Mereka turun dan berjalan mengecek keadaan di sekitarnya. "Nok, coba cek di belakang pos ronda, Nok," ucap temannya kepada Jono, lelaki yang memakai kupluk hitam barusan. "Lah kenapa saya? Bareng-bareng atuh," ajak Jono kepada yang lainnya. "Iya, tapi kamu yang di depan, Jon," ucap salah satu teman Jono. "Ah, yang tua selalu harus mengalah," gerutu Jono. Jono berjalan paling depan di antara semua temannya. Ia berjalan ke arah belakang pos ronda. Tak lupa senter lawas bertenaga batu baterai. Mantap ia genggam. Cahaya senter menyinari setiap sudut belakang pos yang gelap. Ia mengarahkan cahaya senternya ke bawah, namun tak ada apapun. Lalu berpindah ke arah semak belukar di belakang. Dengan segera Jono berlari begitu kencang meninggalkan teman-temannya. Melihat Jono yang berlari, teman-temannya pun ikut berlari. Insting alami manusia. Setelah jauh berlari, langkah kaki Jono pun terhenti karena lelah dan dirasa sudah aman. "Kenapa no kok lari-lari ha?" tanya temannya. Dengan ucapan terbata-bata Jono mencoba menjelaskan. "Apa sih nggak jelas no? Bentak temannya. Sebentar, nafas saya masih ngos-ngosan," jawab Jono. Setelah dirasa kondisinya lebih baik, barulah Jono menceritakan apa yang ia lihat di balik semak belukar tadi. "Lah yang benar," ucap temannya tak percaya. "Kalau nggak percaya, lihat sendiri aja sana," perintah Jono kepada temannya. Ketika Jono mengarahkan cahaya senternya ke arah semak, ia melihat sebuah kepala setengah terbelah. Darah segar bahkan masih mengalir dari bekas luka di kepalanya tersebut. Sosok kepala itu tersenyum ketika Jono menyenterinya. Ketakutan dan penyesalan selalu mengganggu di pikirannya. Rasa bersalah seakan terus menghantui dirinya, membuat hidupnya kini menjadi tak tenang. Di sisi lain, angin malam masuk menembus rumahnya, membelai wajahnya dengan sentuhan lembut. Pak Udin masih terjaga di sepinya malam. Sudah beberapa hari ini ia tak bisa tertidur dengan tenang. Namun entah kenapa, malam hari ini seakan mengajaknya untuk terlelap, membuai pikirannya. Mungkin dengan mimpi yang indah. Tak butuh waktu lama, Pak Udin pun terlelap dengan gampangnya. Matanya seakan menolak untuk tetap terjaga. Ia pun mulai merasuki alam tidurnya. Sebuah tangan berlumuran darah memegang erat pundaknya. Udin tak berani menolehkan pandangannya. Ia terlalu takut untuk menatap sosok pemilik tangan tersebut. Sosok tersebut menjilat-jilat telinga Udin dengan lidahnya yang panjang dan hitam. Sementara Udin hanya diam mematung ketakutan. Hingga tangan dari sosok tersebut beralih ke wajah Udin, meraba wajahnya dengan lumuran darah segar. Pak Udin kembali tersadar dari mimpi buruknya. Mimpi yang terasa begitu nyata untuknya. Peluh membasahi kepalanya. Gerah yang ia rasakan sewaktu terbangun dari tidur singkatnya. Pak Udin memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Sangat kacau pikirannya. Sementara nafasnya masih terengah-engah, Pak Udin bangkit menuju kamar mandinya, mencuci muka, mungkin yang ia butuhkan saat ini untuk menyegarkan pikirannya yang kacau dan menghilangkan ingatan atas mimpi buruk barusan. Pak Udin berjalan pelan ke arah kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ia tampak masih memegangi sebelah kepalanya yang terasa sakit. Pak Udin mengernyitkan dahi karena melihat tetesan darah di lantai keramiknya. Darah apa ini? Pikirnya.
Ia pun mengikuti ke arah tetesan darah tersebut dan berujung di balik pintu kamarnya. Dengan ragu, ia membuka pelan pintu kamarnya tersebut. Bek, Pak Udin jatuh ke belakang karena melihat sosok di balik pintu kamarnya. Ia tercekat ketakutan, matanya terbelalak melihat sosok dengan tubuh hancur di depannya. Ia dipaksa melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Sosok tersebut berjalan pelan, dengan tangan memegangi leher yang hampir putus. Sosok tersebut kini telah berada di samping Pak Udin. Ia terduduk tepat di samping Pak Udin, yang tak bisa bergerak terikat ketakutan. "Saya jaga, Pak," sosok tersebut berucap. Setiap ia berucap, darah selalu terkucur dan terciprat ke depan yang berasal dari lehernya yang hampir putus. Tangannya yang berlumuran darah kini telah berada di pundak Pak Udin. Ia menolehkan pandangannya ke arah lelaki paruh baya tersebut. Lidahnya keluar dan memanjang layaknya seekor ular, menjilat wajah Pak Udin yang kini hampir kehilangan kesadarannya. Dan tak lama, Pak Udin pun pingsan dan tak tahu apa yang terjadi selama ia pingsan. Waktu ke waktu, hari ke hari, teror dari hantu Jaka semakin intens dan meresahkan warga desa. Warga kini tercekam teror yang menakutkan. Kabar Jaka yang bangkit dari kematian dan membalas dendam memang masih simpang siur adanya. Terlebih karena bentuk sosoknya yang sulit dikenali ketika menampakkan wujudnya. Namun itu lebih dari cukup untuk menakuti siapapun yang bertemu dengannya. Ustadz Hami pun turun tangan untuk menenangkan warga yang resah dan gelisah. Beliau menyampaikan bahwa kita tak perlu takut akan godaan dan gangguan jin atau setan, karena sejatinya kita lebih tinggi pangkat derajatnya. Ustadz Hamid pun berencana mengadakan pengajian di masjid desa untuk memberi himbauan dan mempertebal keimanan dalam menghadapi teror yang terjadi. Para warga kampung sudah dikumpulkan sejak sore hari menjelang surup matahari, tentu agar warga menjadi berani untuk keluar rumahnya, karena kalau acara dilakukan pada malam hari, tentu banyak dari warga yang tak mau karena takut. Jangankan untuk pergi ke masjid, untuk sekedar ke warung dekat rumah saja, warga sangat enggan, was-was bukan kepalang. Acara berlangsung dari sore hingga malam hari. Pak Ustadz pun mengajak beberapa perangkat desa dan perangkat keamanan untuk berpartisipasi, menjaga dan menenangkan kehidupan warga. Dalam ceramahnya, Pak Ustadz Hamid banyak memberi doa-doa penangkal gangguan jin atau sebangsanya. Para warga kini tampak tenang. Dengan seksama mereka mendekat dan mengamati semua yang Ustadz sampaikan. Namun tentu, omongan tak semudah perbuatan. Pada pengaplikasiannya di lapangan, tentu tak semudah yang direncanakan. Acara berlangsung dengan hikmat. Jam 9 malam acara pun selesai. Namun justru menimbulkan masalah baru. "Bagaimana kita pulang?" ucap salah satu warga. Bukan tanpa alasan mengeluhkan demikian. Warga yang rumahnya jauh dari sini bingung, terlebih pada saat itu penerangan jalan masih minim. Bimbang dan ragu tergurat dari mereka yang jauh rumahnya. Tapi untunglah, para perangkat desa dan keamanan bersedia mengantar pulang mereka semua sampai ke tempat tujuan masing-masing. Pak Ujo kembali memberanikan diri untuk pergi berbelanja ke pasar. Setelah sekian hari, ia tak berani melakukannya karena masih terbayang akan sosok mengerikan yang pernah menakutinya beberapa hari yang lalu. Semenjak kejadian itu, Pak Ujo memang tidak membuka warungnya. Namun keadaan terus memaksanya hingga membuat Pak Ujo kembali memberanikan dirinya. Sesampainya di pasar, Pak Ujo beserta istrinya segera berbelanja. Mereka terlihat tergesa-gesa karena untuk menghemat waktu agar pulangnya tak kemalaman. Bahkan tak sampai untuk terlalu lama menawar harga. Sebisa mungkin mempercepat urusannya di pasar itu. Semua kebutuhan sudah terbeli, kini saatnya Pak Ujo beserta istrinya pulang kembali. Mereka melewati jalan yang sama sewaktu bertemu dengan sosok mengerikan terdahulu. Iya, karena memang tak ada jalan lain lagi. Kalaupun ada, jalan itu harus memutar terlalu jauh untuk mereka. Tak ada pilihan lain. Pak Ujo memantapkan niatnya, kembali melaju menembus pekatnya malam dan minimnya penerangan. Dan ketika melewati jalan tersebut, ada banyak keraguan yang kini ia rasakan. Rasa was-was yang begitu besar menggelayut di dalam setiap pandangan matanya.
sebuah tangan menyandar di bahu Pak Ujo. Aneh, begitu dingin terasa di bahunya. "Bu, ibu sakit ya?" ucapnya menanyakan kepada istrinya di belakang, namun tak ada jawaban. Kini tangan tersebut bergerak ke arah telinga sebelah kanan Pak Ujo. Kembali rasa dingin begitu terasa dari tangan tersebut. Plak! Tangan tersebut menampar pipi Pak Ujo. Pak Ujo refleks terkaget. Salah apa pikirnya kepada sang istri hingga membuat istrinya menampar begitu keras? "Aku salah apa pula kok digaplok?" ucapnya sambil terus melajukan motornya. Namun kembali Pak Ujo tak mendapat jawaban apapun. Karena penasaran dan ingin mendapat jawaban dari tindakan istrinya, Pak Ujo pun memberhentikan laju sepeda motornya. Ia pun menolehkan pandangannya ke belakang. Dek, Pak Ujo jatuh pingsan, membuat motornya terbanting ke jalanan. Rupanya yang selama ini Pak Ujo bonceng dan ajak bicara bukanlah istrinya, melainkan sosok hantu Jaka yang ikut dalam boncengannya. Lalu kemana atau di mana istrinya? Mundur sewaktu Pak Ujo masih di pasar nih kisahnya. Setelah semua barang kebutuhan terbeli, ia segera berjalan tergesa-gesa menuju tempat di mana motornya terparkir. Rupanya Pak Ujo tidak mendengar ucapan istrinya yang kebelet kencing. Setelah menaikkan semua barang belanjaannya di dalam keranjang, Pak Ujo segera memanasi mesin motornya. Ketika sepeda motornya mendapat beban dari arah belakang, dengan segera Pak Ujo menarik gas motor tuanya, segera melaju agar cepat sampai dan tidak kemalaman di jalan. Sang istri yang tak mendapati di mana suaminya terlihat bingung dan gelisah di depan pasar di mana bekas motor suaminya terparkir. Sementara itu, Pak Aris terlihat sangat santai di depan rumahnya. Ditemani segelas kopi, ia menikmati suasana malam hari ini. Senyum puas menghiasi wajahnya. Pak Aris yang dulu sempat bersitegang dengan Jaka, kini ia puas akan kematian Jaka. Rasa dendamnya telah terbalaskan. Terlebih Pak Arislah yang melunturkan ilmu yang Jaka miliki sewaktu dihakimi oleh massa. Iya benar, Pak Arislah yang memukul Jaka dengan bambu kuning seukuran stik biliar. Sebenarnya kematian Jaka memang sudah ia rencanakan. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk mengeksekusinya. Ketika melihat Jaka sudah terkepung warga, Pak Aris langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil bambu kuning pusakanya dan segera berlari kembali ke arah kerumunan warga untuk memukul tubuh Jaka dengan pusakanya. Belum puas, Pak Aris pun menusukkan bambu miliknya ke tubuh Jaka dan ikut memukulinya bersama Fahmi dan Pak Ihsan. Lalu tiba-tiba datang orang asing yang begitu beringas menghajar tubuh Jaka. Orang tersebut adalah Pak Ujo yang sedang lewat di daerah itu. Pak Udin yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah situ pun ikut menumpahkan kekesalannya kepada Jaka. Karena Jaka dulu pernah memalak semua hasil kerjanya selama menjadi kuli bangunan di dekat lokasi kejadian. Bahkan perilaku Pak Udin lebih beringas. Ia membawa cangkul yang ia pakai sebagai alat mengaduk semen dan pasir dan segera menghujam tubuh Jaka dengan cangkul tersebut yang membuat luka robek di beberapa tubuh Jaka. Itulah mengapa Pak Udin selalu merasa bersalah dan gelisah sampai membuat pikirannya tak tenang dan tidak bisa tertidur pulas. Pak Aris sebenarnya juga sering diganggu sosok hantu Jaka. Namun dengan ilmu yang ia miliki, ia selalu berhasil menangkal dan mengusir sosoknya. Sementara itu, Pak Haris seperti sedang menunggu kemunculan hantu Jaka. Ia berniat akan menghajarnya untuk yang kedua kalinya kalau sampai hantu Jaka berani menampakkan wujudnya kembali. Di sebuah kamar, Fahmi tak kunjung juga bisa memejamkan matanya. Entah kenapa malam ini begitu panas hawanya. Fahmi sudah mencoba berbagai posisi dengan maksud agar dirinya bisa cepat tertidur. Namun sial, itu semua tak kunjung berhasil menidurkan dirinya. Lampu padam, meninggalkan kegelapan dalam kamar Fahmi. Matanya harus menyesuaikan dengan keadaan di sekitar. Ia meraba-raba tembok sebagai titian langkahnya agar tak menabrak barang di dalam kamarnya. Dalam gelap, Fahmi meraba-raba tembok yang ia pegangi. Entah kenapa Fahmi merasa bahwa ia tak sendirian di kamar ini. Seperti ada mata yang mengawasinya dari belakang. Fahmi tak memperdulikan yang sekarang dalam prioritasnya adalah segera menemukan handle pintu kamarnya.
Ketika sudah memegang handle, tiba-tiba ada tangan lain yang ikut memegangi tangan Fahmi. Fahmi terlonjak kaget ke belakang. Dalam kegelapan, ia memandangi setiap penjuru kamarnya. Tanpa disadarinya, sosok hantu Jaka kini sudah berada di atas lemarinya. Sementara itu di tempat lain, Agus menjadi sering berkunjung ke rumah almarhum Jaka. Entah apa yang ia lakukan, semacam melakukan pemufakatan jahat dengan ibunya Jaka. Lantas apa yang sedang mereka bicarakan atau rencanakan? Di sisi lain, Pak Udin menceritakan atas kejadian yang dialaminya kepada Ustadz Hamid. Setelah panjang lebar mendengar cerita Pak Udin, Pak Ustadz Hamid pun seperti mendapat kesimpulan dari semua kejadian ini. Siang harinya Pak Ustadz Hamid mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Jaka. Tampak hadir Pak Udin, Pak Ihsan, dan warga lainnya yang ikut terlibat. Dan menurut keterangan dari mereka semua, Pak Ustadz mendapatkan penuturan yang sama. Mereka semua diganggu oleh sosok hantu Jaka. Setelah perundingan selesai, Pak Ustadz mengajak mereka semua untuk berdoa dan mengirim surat-surat dalam Al-Quran untuk Jaka, berharap agar terornya cepat selesai. Sementara itu, sore yang tenang, banyak warga yang baru pulang dari sawah garapannya. Seorang perempuan paruh baya terlihat tergesa-gesa melangkahkan kakinya, membelah rumput setinggi betis dengan kain tapih yang dipakainya. Begitu tergesa-gesa untuk cepat-cepat sampai di tempat tujuannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Maryam sampai di sebuah rumah di pojokan desa. Setelah dirasa tenang, Pak Udin dan yang lainnya pun berpamitan kepada Ustadz Hamid karena waktu menjelang senja. Mereka berpisah di persimpangan jalan kecil karena arah rumah yang berbeda. Hanya menyisakan Pak Udin dan Pak Ihsan yang memang mempunyai arah tujuan yang sama. Ya, walaupun rumah mereka berjauhan, tapi paling tidak mereka menuju satu arah yang sama. "Gimana Pak perasaannya?" tanya Pak Ihsan. "Iya rada mendingan sih Pak," jawab Pak Udin. "Ya syukur kalau begitu. Dari cerita tadi kayaknya Bapak yang paling tersiksa," ucap Pak Ihsan sambil berjalan pelan. Pak Udin hanya menunduk. "Ya begitulah Pak. Mungkin karena saya yang paling brutal waktu itu," jawab Pak Udin pelan. "Ya sudah ya Pak. Lawang semua sudah terjadi ini. Mungkin Bapak harus minta maaf sama almarhum," Pak Ihsan memberi saran. "Nggih Pak," jawab Pak Udin dengan nada pelan. "Ya sudah Pak, saya duluan ya," pamit Pak Ihsan karena rumahnya sudah dekat. "Iya Pak," balas Pak Udin dengan nada yang sama. Agus sedang terduduk di depan rumahnya, bertemankan segelas kopi dan sebungkus rokok kretek kesukaannya. Pikirannya jauh menerawang entah kemana. Teriakan seorang wanita mengagetkan lamunannya. Rupanya Bu Maryam. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menghampiri Agus. Bu Maryam menceritakan apa yang ia dapati sewaktu menuju ke sini. "Iya saya tahu Bu," jawab Agus pelan. "Lah kok kamu bisa tahu?" tanya Bu Maryam. "Iya, kemarin Pak Ustadz juga sudah berkomunikasi dengan saya lewat telepati. Ia berpesan agar saya menghentikan perbuatan ini." "Terus kamu jawab apa?" Bu Maryam kembali bertanya. "Saya nggak jawab Bu," ucap Agus. "Apa kamu nggak celakain Pak Ustadz saja? Apa nggak bisa ditelur saja gitu?" ucap Bu Maryam. "Nggak bisa Bu. Beliau bukan orang sembarangan, ilmunya tinggi, runyam urusannya," jawab Agus sambil menghisap batang rokok kreteknya. "Tapi saya masih belum puas Gus. Saya sangat dendam kepada warga yang telah merenggut nyawa Jaka dengan begitu kejam. Saya sakit hati Gus. Saya selalu dituduh sebagai penyebar teror hantu Jaka. Saya sangat hina di hadapan semua warga kampung ini," ucap Bu Maryam sambil menahan tangis dan kepedihan jiwa. "Saya sudah mencoba menahan dan bersabar. Tak terhitung sudah berapa puluh kali saya menjelaskan dan menyangkal tuduhan dari warga, tapi tetap saja tak ada guna. Semua cacian dan tuduhan mengalir begitu deras kepada saya. Saya sakit hati Gus," ucap Bu Maryam dengan nada melas. Sebenarnya Agus sudah sangat dilema, namun mendengar cerita Bu Maryam yang begitu menderita, Agus menjadi iba. Tak kuasa rasanya jika harus menolak dan tidak membantunya.
Ya sudah Bu, sementara Jaka saya istirahatkan dulu saja. Terus bagaimana? Apa rencana selanjutnya? Bu Maryam bertanya. Saya ada rencana Bu untuk semua warga biadab di kampung ini, ucap Agus dengan mantap. Beberapa hari kemudian, malam hari di sebuah persawahan di samping desa, Muiz terlihat masih melajukan traktornya untuk membajak persawahan milik Pak Haris. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator traktor. Muiz adalah satu-satunya orang yang mempunyai traktor di desa ini. Jasanya begitu dibutuhkan oleh para petani, sehingga ketika memasuki musim tanam padi tiba, ia dan kawannya, Yanto, akan sangat sibuk di sawah, bahkan sampai larut malam. Sebenarnya Muiz sudah sangat lelah, namun mengingat garapannya hari ini tinggal sedikit lagi, ia pun memaksakan untuk segera merampungkan pekerjaannya malam ini juga. Plak, 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 suara tepukan tangan, kode kepada Muiz yang diberikan oleh Yanto yang berada di pinggir sawah yang Muiz garap. "Woi, Mang, istirahat dulu," teriak Yanto pada Muiz. Muiz tak menggubris karena suara bising dari mesin traktor yang ia kendarai. "Woi, Mang!" Yanto kembali berteriak dari pinggir sawah. Muiz menolehkan pandangannya ke arah sumber suara dan menghentikan laju traktornya. "Iya, tapi ada apa?" jawab Muiz sambil berteriak. "Sini istirahat dulu, ngopi-ngopi," ajak Yanto kepada Muiz. "Iya, tanggung sedikit lagi," jawab Muiz. "Wes hayulah istirahat dulu," ucap Yanto dengan nada memaksa. Muiz pun mematikan mesin traktornya dan segera berjalan menuju Yanto yang berada di pinggir persawahan yang merupakan kuburan desa. "Apa ndak apa-apa istirahat di sini?" tanya Muiz kepada Yanto. "Lah ya ndak apa-apa, kamu takut ya? Udah tua masih takut kuburan aja. Nanti juga kita pulangnya ke sini semua," jawab Yanto. Iya nanti kalau sudah waktunya. Sekarang kan belum waktunya." Muiz menjawab sambil bercanda. Jam berapa Tok?" tanya Muiz. "Nggak tahu, aku paling jam 10-an Is. Kenapa?" Yanto malah balik bertanya. "Ya nggak apa-apa, udah malam juga rupanya ya." Muiz dan Yanto beristirahat di pekarangan samping sawah, yang dimana pekarangan tersebut adalah kuburan desa. Membuat 2 gelas kopi dan membakar sebatang rokok adalah cara terbaik baginya untuk menghilangkan rasa lelah dan penat dalam pekerjaannya. Muiz pun cukup santai menikmati waktu istirahatnya karena pekerjaannya tinggal sedikit lagi, jadi dirasa tak usah terburu-buru, pikirnya. Cukup lama Muiz dan Yanto berbincang seputar pekerjaan dan masalah lainnya yang tak penting. Hari semakin larut. Malam begitu gelap karena sang bulan yang berada di peraduannya. "Klotrak, suara hantaman besi membuat mereka kaget. "Apa itu? Kamu dengar kan, Tok?" tanya Muiz. "Iya dengar. Kayak suara besi jatuh," jawab Yanto. "Apa suara katil jatuh ya, Tok?" Muiz mencoba menerka. Katil itu keranda ya, teman-teman ya. Muiz mencoba menerka. "Ah, jangan gitu, Is," elak Yanto kepada Muiz. "Lah kok sekarang kamu yang takut?" sindir Muiz kepada Yanto. "Enggak, cuma jangan berpikir negatif saja." Yanto kembali mengelak. Suara tersebut tak terdengar lagi. Yanto kembali menghisap dalam rokok di tangannya, menghilangkan pemikiran negatif yang mulai muncul di benaknya. Sementara mata Muiz terlihat awas menyapu setiap sudut pandangannya. Setelah dirasa tak ada yang aneh, Muiz pun kembali meminum kopinya. Begitu hening di sini. Ya, karena memang para penghuni kuburan sudah tertidur. Tak lama berselang, klotrak. Suara besi menghantam benda keras kembali terdengar. Muiz segera mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. "Setan alas, katil mabur Tok, katil mabur. Keranda terbang Tok," teriaknya kepada Yanto. Muiz langsung berlari kalang kabut. Disusul Yanto yang kaget dan spontan mengikuti Muiz berlari. Dengan langkah 1000 kaki, dan Yanto lari tak tentu arah menjauhi area pemakaman tersebut. Setelah dirasa cukup aman, Muiz menghentikan langkah kakinya, sehingga membuat Yanto menabraknya dari belakang. "Sudah aman Tok," ucap Muiz dengan nafas masih ngos-ngosan. "Ya kalau berhenti jangan mendadak gitu Is," ucap Yanto kesal. Muiz lemas dan segera duduk di tanah. "Traktornya gimana?" tanya Yanto. Wes biarin aja, aku capek. Aku juga ndak mau kalau harus balik lagi ke sana sekarang,"
jawab Muiz dengan nafas masih ngos-ngosan. Aduh lemes, kurang ajar. Orang tua kayak kita kok dikerjain kayak gini, gerutu Muiz. Balik aja yuk, ajak Yanto. Sebentar, aku masih lemes ini Tok, balas Muiz. Di tempat berbeda Pak Ihsan sedang menikmati segelas teh panas buatan istrinya. Rencananya besok Pak Ihsan akan kembali berjualan seperti biasanya. Ia nampak tengah berpikir untuk memantapkan niatnya tersebut. Klontrang, suara besi jatuh di depan rumahnya, seperti menghantam lantai depan rumahnya. Apa ini? Pikir Pak Ihsan heran. Pak Ihsan bangkit dari tempat duduknya dan segera menuju pintu depan. Ada keraguan saat dirinya memegang handle pintu rumahnya. Cekrek, suara pintu kayu terbuka. Look, Pak Ihsan jatuh pingsan manakala melihat sebuah keranda tengah berada di depan pintu rumahnya. Keranda yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dimakan usia. Sementara itu pagi kembali menyapa desa. Embun yang turun belum hilang dari dedaunan di pohon. Masih terlalu pagi tentunya untuk memulai aktivitas, tapi tidak untuk Pak Udin. Setelah proyek yang ia garap telah rampung, kini Pak Udin kembali bertani. Ia tengah bersiap menuju sawahnya, karena kemarin susah dibajak oleh Muiz dan Yanto. Setelah segelas kopinya habis, Pak Udin pun segera berangkat untuk meratakan sawahnya dengan cangkul yang sama yang ia pakai tempo hari untuk menghujam tubuh Jaka. Istrinya mencecar pertanyaan kepada Pak Ihsan yang baru siuman setelah semalaman jatuh pingsan. Dengan tubuh yang masih lemas dan susah payah, Pak Ihsan mencoba bangkit. Segala pertanyaan dari istrinya tak ia hiraukan. Yang ia butuhkan sekarang adalah meminum segelas air putih, mungkin dengan jumlah yang banyak, karena terasa begitu kering tenggorokannya. Setelah meminum 3 gelas air, Pak Ihsan menghembuskan nafas panjang, karena dirasa sekarang tubuh dan pikirannya dirasa jauh lebih baik. Pak Ihsan berjalan kembali menghampiri istrinya yang masih terlihat bingung dan duduk di samping istrinya. Kenapa semalam bapak malah tidur di depan pintu, Pak? Tanya istrinya heran. Belum sempat menjawab, istrinya kembali mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Udah pagi, Pak, apa bapak ndak ke pasar apa? Ucap istrinya. Yo sabar Bu, pelan-pelan kalau bertanya, bapak masih puyeng ini. Kembali Pak Ihsan menghembuskan nafas panjang, bersiap menceritakan apa yang terjadi semalam. Lah bapak paling ngimpi, sangkal istri Pak Ihsan setelah mendengar penjelasan dari Pak Ihsan. Lah tak jelasin malah ndak percaya. Beneran Bu, semalam bapak itu lihat keranda jenazah di depan rumah kita. Kerandanya ngambang gitu loh. Pak Ihsan meyakinkan penglihatannya semalam. Alah buh. Ya udah sekarang bapak ke pasar, siapa tahu dagingnya masih ada Pak, perintah istrinya. Wah, bapak kayaknya ndak jualan dulu Bu, jawab Pak Ihsan. Lah bapak ini gimana, males banget, ucap istrinya dengan nada kesal. Malam harinya, Fahmi baru pulang dari rumah temannya. Ya niatnya sih, ia pulang tak sampai malam. Namun karena keasikan dan lamanya menempuh perjalanan, membuat Fahmi harus pasrah pulang menembus malam. Perasaan cemas dan gelisah menggelayutinya di sepanjang perjalanan menuju desanya. Takut bila mana ia harus bertemu dengan sosok Jaka yang mengerikan, yang memberikan mimpi buruk yang nyata untuknya. Doa-doa sudah ia panjatkan dalam hati di sepanjang perjalanannya, namun tak kunjung jua mengusir rasa takut dan cemas yang melanda. Hingga akhirnya ia sampai di pintu masuk desa, yang dimana kanan kirinya masih berupa pekarangan warga. Dengan segera ia melajukan sepedanya lebih cepat, mengayuhnya sekuat tenaga agar cepat sampai di tempat tujuannya. Udara dingin seketika menyapa tengkuknya, memberikan kesan dan rasa ngeri di dalam hatinya. Antara bimbang dan takut, Fahmi memantapkan pegangannya setir sepedanya. Sampai akhirnya di sebuah pohon randu di pinggir jalan, ia dikagetkan karena ada keranda jenazah melintang di jalanan yang menghalangi laju sepedanya tersebut. Mendadak Fahmi mengalami sakit asma, membuat nafasnya begitu pendek dan dadanya terasa sesak.
rintihnya dalam hati. Ketakutan begitu menguasai dirinya sekarang. Sekarang irama nafasnya berubah, ngos-ngosan. Kakinya lemas, langkahnya tergopoh tak karuan. Fahmi sangat ingin berlari, tapi apa daya kakinya seakan enggan melangkah. Antara otak dan bagian tubuhnya tak sinkron. Fahmi tak mampu menguasainya dan ketakutannya. Sementara keranda di depan terus mendekati dirinya, seperti tengah diseret seseorang. Suara gesekan besi dengan batu jalan begitu memekakkan telinga. Tiba-tiba keranda tersebut berhenti bergerak, diam di depan tubuh Fahmi yang lemas dan gemetar. Fahmi seakan pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya yang akan menimpanya. Lalu tak lama keranda tersebut bergerak menuju ke atas, seakan hendak terbang dan melaju cepat menabrak tubuh Fahmi yang terlihat pasrah dan pucat. Keranda menabrak tubuhnya, membawanya terbang dalam kegelapan malam yang entah kemana. Sementara itu, di sisi lain, setelah bergulat selama seharian dengan pekerjaannya, kini waktunya Pak Ihsan bersiap menjajakan bakso dagangannya. Sebenarnya ia enggan berjualan malam ini, namun karena ocehan dan omelan istrinya, membuat Pak Ihsan lebih memilih berjualan daripada harus berdebat panjang dengan istrinya. Malam begitu dingin, menusuk tulang. Angin kencang terus berhembus, seperti badai kecil yang menerpa desa. Iya, memang sekarang musim angin laut, pikirnya. Jadi semua diwajarkan saja. Begitu sepi, tak ada warga yang menunjukkan batang hidungnya. Bahkan pos ronda yang biasanya ramai oleh aktivitas bapak-bapak, sekarang sepi, tak ada penghuninya. Pada kemana ini orang-orang? Gumam Pak Ihsan. Ia pun duduk sejenak di pos ronda, berharap ada warga yang datang membeli dagangannya, atau paling tidak ada warga lain yang datang ke sini untuk menemaninya. Namun sepertinya itu harapan yang sia-sia. Sekian lama menunggu namun tak ada satu orang pun yang datang. Hembusan angin yang menerpa lampu penerangan sehingga membuatnya bergerak, memberikan rasa mencekam yang berlebihan untuk Pak Ihsan. Perasaannya menjadi sangat tidak enak. Ada apakah gerangan? Hati kecilnya seakan menyuruh Pak Ihsan untuk segera pulang. Apa saya pulang saja ya? Pak Ihsan berbicara sendiri. Suara besi penutup lampu yang bergoyang karena terpaan angin. Duh, merinding saya. Kembali Pak Ihsan berucap sendiri. Akhirnya Pak Ihsan berdiri dari duduknya, bersiap melajukan kembali gerobak baksonya, karena dirasa perasaannya di sini sangat tidak mengenakan. Belum sempat ia memegang gerobaknya, tiba-tiba Pak Ihsan dikagetkan dengan suara hantaman keras di atas pos ronda, tempat di mana tadi ia duduk. Pak Ihsan terkaget. Segeralah dilihat apa yang ada di atas pos ronda. Astagfirullah, katil rigel, keranda jatuh. Dengan buru-buru Pak Ihsan segera mendorong serambangan gerobak baksonya, sehingga membuat oleng dan hampir saja terjatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Pak Ihsan sambil terus mendorong gerobaknya. Suara teriakannya menarik perhatian warga. Ada apa, Mang? Ada apa? Tanya beberapa warga yang menghampirinya. Tanpa perlu Pak Ihsan menjawab, tiba-tiba keranda tersebut terbang di atas pepohonan. Warga yang melihatnya pun kaget dan segera mengambil langkah 1000 meninggalkan lokasi kejadian. Fahmi terbangun, badannya terasa begitu sakit. Dengan sedikit rasa malas ia mencoba bangkit dan mengumpulkan energinya yang tersisa. Di sisi lain, di rumah Fahmi. Fahmi terlunjak kaget. Manakala saat ia terbangun, ia tengah berada di areal pemakaman. Fahmi kaget dan kembali merasa ketakutan. Dengan susah payah ia mencoba bangkit untuk segera pergi dari sini. Dengan menahan sakit, Fahmi sedikit berlari untuk menuju rumahnya. Berita tentang keranda terbang kini tengah menjadi buah bibir para warga desa. Di setiap sudut desa hampir semua membicarakan hal yang sama. Ditambah dengan pengakuan dari beberapa warga yang pernah diperlihatkan wujud keranda terbang ini, membuat obrolan kian seru namun mencekam. Teror terus terjadi di hari-hari berikutnya, tanpa tahu apa maksudnya dan siapa yang membuat teror ini. Setelah kejadian kemarin, ayah Fahmi meminta pertolongan kepada dukun yang ada di desa ini. Pak Ibrahim mendatangi Ki Parji, seorang dukun yang baru pulang bertapa di sebuah gua di kaki gunung. Dengan niat Pak Ibrahim membawa beras, gula, hasil bumi dan barang-barang lainnya.
ia berniat meminta tolong untuk memagari anaknya dari gangguan jin atau setan yang sering mengganggu anaknya akhir-akhir ini. Ki Parji hanya mengangguk tanda mengerti. "Minum dulu, Pak," pintanya kepada Pak Ibrahim. "Apa ini, Mbah?" tanya Pak Ibrahim. "Ini adalah air dari dalam pohon bambu. Minum ini dan minumkan kepada anakmu juga," perintah Ki Parji sambil menyodorkan potongan batang bambu kepada Pak Ibrahim. "Sebenarnya ini juga bukan masalah kamu saja, tapi masalah para warga di sini juga." "Maksudnya, Ki?" "Iya, bukan cuma anakmu saja yang diteror, tapi warga desa di sini juga semuanya diteror." "Siapa memangnya yang mengirim semua ini, Ki?" Pak Ibrahim kembali bertanya. "Nanti juga Bapak tahu sendiri. Nanti biar saya saja yang urus." Ki Parji terlihat senyum kecut. Sementara itu di sisi lain, "Pak Ustadz, gimana ini?" tanya seorang muridnya. "Iya, saya tahu. Saya akan mencoba merundingkannya," jawab Pak Ustadz Hamid. "Merundingan sama siapa, Pak?" kembali muridnya bertanya. "Nanti kamu juga tahu sendiri," jawab Pak Ustadz Hamid singkat. Sudah beberapa hari teror terjadi, membuat desa ini bak desa mati. Sepi, sunyi, tak ada aktivitas dari para penduduknya. Lampu penerangan yang redup menambah kesan yang begitu mencekam di setiap pandangan mata. Sementara itu, di sisi lain, Pak Udin sedang mengistirahatkan tubuhnya setelah seharian bekerja di sawah. Tak lupa segelas besar teh sudah tersedia di meja ruang tamunya. Kabar tentang keranda terbang yang menghantui desa menambah kengerian di dalam hatinya. Salah apa para warga di sini, pikirnya. Tapi ia juga mengkhawatirkan dirinya karena bisa saja keranda tersebut mendatanginya. Telinganya begitu awas mendengar segala suara yang masuk di dalam indera pendengarannya. Sudah cukup larut sepertinya. Tak terasa waktu begitu cepat bergulir. Pak Udin menguap. Kantuk begitu terasa. Rasa lelah membuat tubuhnya lemas dan sedikit tak bertenaga. Dok, dok, dok. Ketukan dari arah pintu depan. "Siapa?" tanya Pak Udin kepada pemilik suara. Namun tak ada jawaban yang didapatkan. Mungkin orang iseng, pikirnya. Tapi ketukan kembali terdengar. Ketukan sebanyak 3 kali dari pintu depannya. Ketukan terus berulang bahkan sampai Pak Udin mendekat ke arah pintu. "Siapa sih?" bentaknya ke pemilik suara ketukan tersebut. Brak! Pintu dibuka dengan sedikit mendobrak. Pak Udin terdiam, tak bergerak atau berbicara. Matanya begitu terbelalak kaget dan takut. Bagaimana tidak, di depan rumahnya ada sebuah keranda lengkap dengan jenazahnya yang masih terbungkus kain kafan yang bercampur noda darah. Pak Udin tergagap takut. Sangat keluh rasanya lidah yang ia miliki. Terdengar suara tangisan lirih dari sosok jenazah tersebut. Namun anehnya, wajahnya tak terlihat. Semua anggota tubuhnya tertutup kain kafan tanpa menyisakan celah sedikit pun. Lalu Pak Udin lemas. Perlahan ia mulai kehilangan kesadarannya. Pandangan matanya mengabur dan perlahan semua yang ia lihat menjadi gelap, buyar dan pet. Selang beberapa jam, Agus kembali mendapat frekuensi telepati dari Ustadz Hamid. Dengan maksud dan tujuan yang baik, Pak Ustadz menasehati agar Agus menghentikan tindakannya tersebut atau Pak Hamid harus memaksanya. Tentu Agus menolaknya dengan alasan dendam yang kesumat pada warga di sini. Akhirnya Pak Ustadz pun memaksa. Mau tidak mau ia harus melakukannya. Melakukan tindakan. Ya paling tidak untuk memberi Agus pelajaran atau kapoklah supaya gitu ya. Tapi tidak semudah itu tentunya. Adu ilmu jarak jauh dimulai. Saling bersila untuk membacakan sesuatu yang entah itu apa. Sementara itu, di atas rumah Pak Ustadz datang 3 buah bola api yang terbang, berputar-putar mengelilingi atap rumah. Ketika bola api saling beradu satu sama lain, terdengar suara ledakan mirip mercon di atas atap. Para warga yang berada di samping rumah Pak Ustadz pun mendengar bunyi ledakan dan segera mencari dari mana asal sumber suara. Kehadiran 3 buah bola api menarik perhatian para tetangga yang membuat mereka cemas dan takut secara bersamaan. Ada yang beristighfar, ada pula yang mengumandangkan suara azan untuk mengusir bola api tersebut. Wush, bola api hilang entah kemana. Para tetangga masih bersiaga. Pak Ustadz Hamid keluar rumah dengan tubuh basah penuh keringat.
Pak Hamid meminta maaf kepada tetangga karena telah terjadi keributan di rumahnya. Para tetangganya tentu tidak mempermasalahkannya, seakan sudah terbiasa dengan keadaan demikian, karena bukan cuma kali ini saja peristiwa seperti itu terjadi, tetapi sering. Semua itu adalah kiriman yang tak suka dengan sepak terjang Pak Hamid. Untuk informasi ya teman-teman ya, Pak Ustadz Hamid emang biasa ngebuang barang-barang seperti jimat, kain kafan buat lelaku tirakat apalah, santet, dan segala bentuk jenis kemusyrikan. Bahkan Pak Hamid tak segan membalikan santet ke sang pengirim. Sementara itu di tempat yang berbeda di waktu yang sama, Pak Aris dengan tenangnya melangkah mendekati keranda yang terparkir di depan rumahnya. "Mau apa kamu?" ucap Pak Aris. Tiba-tiba keranda tersebut bergetar gemeretak dengan sendirinya, naik perlahan-lahan ke udara seperti bersiap entah itu terbang, entah itu menyerang Pak Aris. Dengan sekali hentakan tangannya, keranda tersebut kembali terjatuh yang menimbulkan suara rangka besi yang keras. Pak Aris mengeluarkan keris kecil atau cudre dari belakang tubuhnya. "Minggat kamu, kembali ke majikanmu," ucap Pak Aris sembari mengacungkan kerisnya ke arah keranda. Keesokan harinya, Ustadz Hamid bertamu ke kediaman Ki Parji. "Lah kok ada apa?" "Punten Kang," ucap lembut Pak Ustadz. "Mangga, mlebet," jawab Ki Parji sopan. Setelah berbasa-basi, akhirnya Pak Ustadz menuturkan maksud dan niat kedatangannya ke sini. "Iya, saya paham maksud kedatanganmu, Mit," jawab Ki Parji dengan tenang. "Inggih, saya juga sudah memperingatkan Agus, tapi rupanya Agus meminta bantuan gurunya untuk membackingi dia," ucap Ki Parji sambil menyesap dalam rokok kreteknya. "Sebenarnya yang nyerang kamu semalam itu gurunya Agus. Saya kenal dan paham betul siapa dia." "Lantas saya harus gimana, Kang?" Pak Ustadz meminta pendapat. "Saya bantu kamu. Saya juga kasihan sama warga desa di sini yang terus diteror." "Nggih, terima kasih ya Kang. Asal teman-teman tahu ya, Ki Parji dan Ustadz Hamid sebenarnya adalah kakak beradik dan masih satu guru yang sama. Namun beberapa tahun ke belakang, Pak Parji memilih jalan yang berbeda, jalan yang bertolak belakang dengan Pak Hamid. Entah apa yang mengilhami dirinya demikian, namun perilakunya tersebut erat hubungannya setelah kematian istri Pak Parji. Entah apa yang terjadi pada beliau. Harinya terasa gelap dan hitam setelah kehilangan istri yang sangat ia cintai. Walaupun istrinya mandul, tapi Pak Parji sangat menyayanginya lebih dari apapun. "Nanti malam saya akan berkunjung ke rumah kamu, Mit," ucap Ki Parji kepada Ustadz Hamid. "Nggih Kang, matur suwun." Pak Hamid pun pamit, berjalan mundur ke belakang sambil menunduk sebagai sikap hormatnya kepada kakaknya tersebut. Malam pun tiba. Kegelapan menyapu bersih setiap sudut desa, mengganti terangnya siang dengan kegelapan. Pukul 20.30 malam, Ki Parji melangkah dengan pasti. Kedua tangannya ia silangkan ke belakang, seperti tengah menggendong sesuatu di punggungnya. "Tulung! Tulung!" teriakan seorang wanita yang panik terdengar di telinga sebelah kanan Ki Parji. Mengangkat sebelah alisnya karena merasa keheranan. Siapa gerangan? Dari mana suara tersebut berasal? Tak lama para warga terlihat berlari menghampiri sebuah rumah yang bisa dibilang mewah pada waktu itu. Dengan tenang Ki Parji melangkah sesuai langkah berlari para warga. Rupanya suara teriakan minta tolong tersebut berasal dari rumah Pak Aris. Istrinya terlihat kalut dan panik, menangis sesenggukan di samping pintu rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Ki Parji. "Itu Ki, Pak Aris muntah darah banyak, ada kelabangnya," jawab salah satu warga. "Sudah berani rupanya," ucap Ki Parji marah. Akhirnya Ki Parji membantu mengobati Pak Aris. Singkat waktu setelah semua beres, beliau pamit untuk kembali melangkahkan kakinya ke rumah Ustadz Hamid. Namun di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh sebuah pohon besar yang tumbang di hadapannya. "Aduh, cilaka," ucapnya kaget, karena pohon yang tumbang begitu saja di depannya, tiada angin ataupun hujan. Dengan menyimpan rasa kaget, beliau kembali melangkahkan kakinya. Namun begitu sejengkal melangkah, pohon tersebut kembali berdiri dengan tegaknya. Main-main kamu ya?" Ki Parji melepaskan silangan tangannya
seperti menurunkan sesuatu dari punggungnya. Lalu Ki Parji dengan entengnya melangkah pergi dari tempat itu. Lewat beberapa menit, Ki Parji tiba di rumah adiknya. "Punten," sapa senyum dari bibir tuanya. "Mangga Kang." Pak Ustadz Hamid rupanya sudah menunggu kedatangannya. "Ayo pindah," ajak Ki Parji. "Kenapa Kang?" tanya Ustadz Hamid. "Sudah manut saja." Akhirnya mereka melangkah pergi dari rumah Ustadz Hamid menuju pekarangan yang lumayan jauh dari rumah. "Kamu duduk di situ," perintah Ki Parji sambil mengarahkan telunjuknya. Ustadz Hamid duduk bersila di bawah rumpun bambu petung, sedangkan Ki Parji duduk di samping pohon randu yang besar. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Bacalah, lakukanlah," perintah Ki Parji pada adiknya. Dengan segera dan tak mau membuang waktu, mereka duduk bersila, memejamkan kedua matanya dan membaca sesuatu yang entah itu apa. Angin malam yang tadinya berhembus pelan, kini mulai kencang, membelai rumpun bambu dan apapun yang dilewatinya. Semakin lama angin semakin kencang, menerjang apapun yang tak lebih berat dari kekuatan hembusannya. Seperti badai yang tengah melanda. Pohon bergoyang dengan hebatnya. Daun-daun berjatuhan dan terbang terbawa tiupan angin. Ki Parji dan Ustadz Hamid seakan tak terpengaruh, tetap duduk bersila dan terus membaca rapalannya. Di tempat berbeda di waktu yang sama, Agus bersama gurunya juga melakukan hal yang sama. Duduk bersila dan berkonsentrasi membaca-baca sesuatu yang tak terdengar di telinga. Di sisi lain, Bu Maria mengawasi keduanya dengan raut muka cemas dan khawatir. Dupa terus mengepul, menyeruak memenuhi ruangan tempat di mana mereka bertiga berada. Lampu berkedip dengan cepat, menambah suasana tegang di dalam ruangan. Agus mulai mengeluarkan darah dari mulutnya, mengalir dari dagu menuju leher. "Konsen Gus," ucap gurunya. Keadaan yang sama juga dialami Ustadz Hamid. Darah menyembur dan membasahi baju koko putih yang ia kenakan. Nampaknya adu ilmu dan kekuatan sedang terjadi di antara mereka. Darah terus mengalir dari mulut Agus. Agus seperti ingin memuntahkan semua isi di dalam perutnya. Bu Maria memegangi pundaknya. Ki Parji dan guru Agus pun mengalami hal yang sama. Terasa hawa di sekitar yang panas, padahal angin masih berembus dengan kencangnya. Brak! Agus terjengkang ke belakang. Sementara gurunya terlihat memegangi perutnya dan memuntahkan darah hitam kental, dan menyusul Agus jatuh terjengkang. Tubuhnya mengejang, seperti orang terkena penyakit ayan. Ustadz Hamid pun sama, jatuh terjengkang ke belakang dan mengerang kesakitan. Hanya Ki Parji yang masih mantap dalam duduk bersilanya. Ki Parji membuka matanya dan segera bangkit menuju adiknya yang terkolek lemas sambil menahan sakit, menggendongnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Susah payah Ki Parji menahan berat tubuhnya dan Ustadz Hamid berjalan sempoyongan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Di tempat berbeda, Agus dan gurunya sekarat. Beberapa hari kemudian, warga sudah memberanikan diri untuk kembali beraktivitas pada malam hari. Terlihat pos ronda kini sudah ada beberapa orang yang berjaga. Pak Ihsan kembali berjualan seperti biasanya. Pak Aris masih dirawat intensif di rumah sakit di kota. Dan para warga yang lainnya sudah mulai terlihat tenang dan tak lagi was-was dicekam teror yang mereka takutkan beberapa hari yang lalu. 2 minggu setelahnya, aktivitas warga mulai normal. Namun berita tentang teror yang pernah terjadi masih menjadi perbincangan hangat dan masih sering diperbincangkan antar para warga desa. Pak Ustadz Hamid pun kondisinya telah pulih, sudah kembali sehat seperti biasanya. Sebenarnya banyak dari warga yang bertanya tentang siapa penyebar teror tersebut, namun Ustadz Hamid enggan untuk menjawabnya. Beliau hanya tersenyum ketika beberapa orang yang datang untuk bertanya perihal apa yang terjadi padanya. Sementara Agus menderita luka dalam yang cukup parah. Agus memilih untuk meninggalkan desa ini. Dan itulah akhir dari cerita Agus, yang sekarang usianya sudah lumayan tua. Agus memilih hidup normal dan tak lagi mendalami ilmu hitamnya, dan beliau membuangnya di suatu tempat. Sementara gurunya telah meninggal di tahun 2015 yang lalu. Dan pada saat bercerita tentang kisah ini, terlihat raut muka yang menyesal dari setiap tutur katanya. Sepertinya Mbah Agus menyesali perbuatannya terdahulu, dan kisah ini pun selesai. Semoga ada pelajaran moral yang bisa didapatkan dari kisah ini.
Terima kasih Mas Katakuri at Demotion, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.